Kabupaten Morowali dikenal sebagai kawasan industri terbesar, namun tidak berjalan seimbang dengan kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Seperti kondisi di Desa Bente, Kabupaten Morowali, sebuah desa pinggiran yang penuh dengan keterbatasan. Kondisi di desa ini masih banyak sekali kekurangan, terutama akses jalan antar desa yang juga digunakan sebagai jalan pertanian. Kondisinya masih jauh dari kata layak. Hal ini menyebabkan para petani sering terlambat dalam mendistribusikan hasil panennya. Jadi lahan ini dulu ini boleh dikatakan hutan. Cuman memang di sini ada akses jalan sebelumnya untuk petani yang ada di atas. Cuman tidak dilalui, jarang dilalui karena kondisi jalannya yang memang tidak layak untuk dilalui. Kendalanya itu jalan, masih jalan setapak dulu sini. Nah, kasih tinggal motor, baru jalan kaki, karena jalannya kan becek. Nah, jadi selama ini kami ke kebun itu masih kesulitan. Karena jalan belum diperbaiki, artinya belum dirabat. Apalagi kalau musim hujan, itu susah sekali. Biasa sampai kita jatuh dari motor. Motor juga ikut hancur biasa. Seperti yang dialami anak-anak sekolah di Desa Bente yang harus setiap hari berjuang untuk pergi bersekolah melewati jalan setapak yang kondisinya sangat memprihatinkan. Jalannya kadang becek, kalau hujan becek, terus jalannya rusak. Hasil saya ke sekolah, sepatu saya kotor, baju saya kotor, rok juga kadang kotor. Tidak jauh dari pusat desa, beberapa masyarakatnya hidup tinggal di rumah yang kondisinya sangat tidak layak huni. Seperti yang dialami oleh Ibu Indo Ogi yang harus menerima kenyataan pahit melihat rumah tinggal yang selama ini dihuni lenyap seketika karena musibah kebakaran hebat. Sapu mana nak beraku, mulai saparimbe letuk televisi, letuk kulkas, letuk lemari. Lega urun tu, waju bayar leka kasih kita weh. Cik dia mai tonan di toka api ya. Kejadian itu pas jam 9 pagi, titik apinya dari sebelah bengkel saya. Dan tidak berapa lama itu rumah rata dengan tanah. Jadi sebelumnya santri laki-laki itu dia tinggal di masjid. Karena belum ada dana yang mencukupi, makanya dibuatkan asrama darurat yang temboknya itu hanya dari tripleks. Beberapa tembok itu atau tripleks mengalami kerusakan di belakang kalau hujan, dan kadang juga kalau hujan deras masuk hujan tembus dari atas. Di samping permasalahan sosial dan ekonomi, masyarakat di beberapa desa juga masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Siksa sekali. Sudah lapar baru ambil lagi air sungai pakai bamasak. Apa boleh buat? Cuma itu. Menjawab skala permasalahan yang ada, Kodim 1311 Morowali bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Morowali dan unsur kepolisian mengadakan program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-123 yang dilaksanakan mulai dari tahap pra-TNMD dan dilanjutkan tahap pelaksanaan dari tanggal 19 Februari sampai dengan 20 Maret 2025. TNMD ke-123 kali ini berlokasi di 8 desa di Kabupaten Morowali yang merupakan wilayah binaan Kodim 1311 Morowali. Kegiatan TNMD ke-123 tahun anggaran 2025 di Kabupaten Morowali terdiri dari kegiatan fisik maupun non-fisik. Kegiatan utama, pembangunan jalan sepanjang 9,6 km dengan lebar 24 meter. Kemudian kegiatan kedua adalah pembangunan rabat beton yang juga merupakan sambungan dari pembangunan jalan 9,6 km tersebut. Kemudian juga jembatan yang menghubungkan jalan menuju ke rabat beton tersebut, yaitu sepanjang 25 kali 4 meter, juga merupakan salah satu kegiatan TNMD ke-123 ini. Kami juga melaksanakan kegiatan rehab rumah
Kemudian kami juga membangun 5 titik air. Di samping itu kami juga melakukan pembangunan 2 kelas pondok pesantren. Nah, itu sekelumit tentang kegiatan pembangunan fisik yang ada di kegiatan TMMD 123 Kabupaten Morowali. Berikut adalah sasaran fisik tambahan yang sekaligus juga diwujudkan bersama dengan program unggulan Bapak Kasat. Sasarannya meliputi program RTLH sebanyak 6 unit rumah permanen, program TMAB, TNI Manunggal Air Bersih sebanyak 5 titik, pembangunan MCK sebanyak 3 unit, penanaman 10.000 bibit pohon, serta pembukaan lahan ketahanan pangan seluas 11 hektar yang merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya Kodim 1311 Morowali dalam mewujudkan Morowali Military Integrated Demonstration Farming atau MMIDF yang berdiri di lahan seluas 7 hektar yang di dalamnya memiliki berbagai pemanfaatan lahan terintegrasi antara sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta lapangan tembak. Tentunya MMIDF ini akan menjadi pusat produksi pangan yang akan memenuhi kebutuhan pangan yang akan diolah oleh dapur sehat yang dikelola oleh Kodim 1311 Morowali. Dan ini adalah langkah awal dari Kabupaten Morowali untuk mewujudkan makan bergizi gratis program nasional. Selain sasaran fisik, adapun sasaran non-fisik yang diadakan oleh Satgas TMMD 123 Kodim 1311 Morowali melalui berbagai penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, pertanian, hukum, dan lain sebagainya, serta kegiatan bakti sosial seperti donor darah dan juga kegiatan program stunting yang diselenggarakan di beberapa desa. Tentunya salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan non-fisik ini adalah upaya dalam mewujudkan masyarakat Morowali yang sejahtera. Ya, kami dari Ibu-Ibu Persit, Kodim 1311 Morowali, sini ingin mensupport bapak-bapak, di mana memang tugas kami di sini untuk mendukung tugas suami yang saat ini memang melaksanakan TMMD 123 di Kabupaten Morowali. Nah, saat ini bapak-bapak sedang bekerja, jadi kami dari Ibu-Ibu Persit ingin memberikan kontribusi atau dukungan moral untuk bapak-bapak yang bekerja. Pada kesempatan TMMD ke-123 Kodim 1311 Morowali ini juga dikunjungi oleh Bapak Pangdam 13 Merdeka beserta tim Wasef, dan turut hadir serta Bapak Bupati Kabupaten Morowali yang langsung meninjau ke beberapa titik sasaran fisik yang tersebar di 8 desa. Alhamdulillah kita sudah lihat bersama, ini adalah sinergi bersama antara pemerintah dan pihak-pihak TNI dan Polri untuk menyambung supaya masyarakat itu mendapatkan akses yang tercepat. Harapannya kita selalu bergandeng tangan, masyarakat juga harus menikmati betul-betul punya manfaat yang kuat, sehingga apa yang dicanangkan Pak Indonesia Emas itu di 2045 menjadi sesuatu harapan yang terbesar. Allahu Akbar, 30 hari telah berlalu. Akhirnya, seluruh sasaran TMMD ke-123 Kodim 1311 Morowali dapat selesai tepat waktu. Alhamdulillah kami mendengar dari Sabter Mabesat bahwa dukungan volume TMMD tahun 2025 di Morowali ini cukup tergolong paling besar. Terima kasih dan rasa bangga kami kepada Pak Dandim yang memang luar biasa, memiliki dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa batas. Saya yakin kalau kita bisa meningkat bersama-sama masyarakat, semua akan bisa berjalan dengan baik. Kita juga jalan-jalan kemana tenang dan lain sebagainya. Upacara penutupan TMMD ke-123 kali ini di wilayah Kodim 1311 Morowali dihadiri langsung oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjutat yang didampingi oleh pejabat dari Kodam 13 Merdeka, Korem 132 Tadulako, Gubernur Sulawesi Tengah, serta unsur Forkopimda Kabupaten Morowali. Kita akan terus meningkatkan program-program TMMD dan karya bakti di berbagai provinsi juga sudah menyampaikan hal tersebut. Mudah-mudahan ini akan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini saya nyatakan
TNI Manunggal Membangun Desa ke-123 tahun anggaran 2025 saya nyatakan ditutup. MMD ke-123 kebetulan saya pilih untuk menutup di Morowali. Jadi dilakukan serentak di 50 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita bersyukur sudah beberapa pemerintah daerah menyampaikan bahwa akan meningkatkan MMD dalam bentuk lain, ada karya bakti dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita punya keleluasaan dalam ini karena dananya banyak dari pemerintah daerah. Jadi kita jadi bahan evaluasi di tempat yang lain. Bagaimana nih caranya supaya dengan pemerintah daerah kita bersama hasilnya maksimal. I want to say thanks to TNI building my house, my new house. 很多谢谢，我很喜欢的家，谢谢。 Bersyukur kami jalan yang selama ini tidak bisa dilalui, sekarang alhamdulillah sudah layak dilalui dan ukurannya pun besar. Petani-petani di sini kalau naik ke kebun ya enaklah, pakai kendaraan motor, mobil, mau pakai sepeda, mau bawa ojek, semua serba enak. Kami sangat bersyukur karena dengan adanya bantuan dari TNI ini kami sangat berterima kasih. Terima kasih untuk Bapak TNI, berkat program ini akses jalan saya menuju ke sekolah itu sudah lebih baik. Tak ganti bola aku nak kecil, bola aku. Syukur karena alhamdulillah luar biasa. Jadi mesti ubah aku ni, maka tidak ada bola aku nak. Napa aku minta nak bola batu, orang mati bola batu, semua aku tahu. Iya, kalau masih ada ubah aku. Kami syukur sudah ada air bersih, kami mau pakai memasak, mau pakai mencuci, mau pakai. Kami bersama pemuda dan pemudi Morowali terus bertekad dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mesejahterakan masyarakat melalui pemerataan pembangunan nasional demi terwujudnya ketahanan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. TNI akan terus hadir untuk rakyat, karena TNI di hati rakyat.